ke receiver. Jadi di sini dia mengirim sinyal atau mengirim teks. Kalau teksnya kedetek sama ini, dia akan berkedip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya David Setiadi. Kali ini saya akan membahas atau sharing sedikit tentang komunikasi data antar dua microcontroller. Khususnya ini untuk mendukung project IoT ya, project IoT kita dengan biaya yang murah. Karena kan di video-video yang sebelumnya berbagi tentang cara bagaimana mengkomunikasikan dua microcontroller dengan menggunakan internet. Nah, di sini saya ada mode NRF24L01 ya. Ini mode wireless. Kita bisa mengkomunikasikan dua microcontroller dengan menggunakan wireless tanpa internet. Dan ini bisa mendukung project IoT kalian supaya tidak harus menggunakan internet ya, karena nanti kendalanya adalah kita harus menyediakan internet. Kalau tidak ada wifi internet berarti kita harus punya GSM modul GSM, pakai kartu, pakai kuota, dan lain itu akan menjadi bengkak anggarannya atau biayanya. Nah, dengan modul ini harganya cuma 25.000 ya. 25.000 tuh yang modulnya seperti ini sudah termasuk antena ya. Ini harganya 25.000. Nanti di marketplace akan saya tampilkan. Ada juga yang jualnya cuma 12 ribuan ini satu seperti ini 12.000, tapi belum ada antena ininya. Jadi ini 25.000 sudah ada antenanya. Yang jelas kalau dengan antena seperti ini mendukung nanti jaraknya akan lebih jauh lagi ya harganya. Oke, kita bahas sedikit NRF24L01 itu apa sih? Ini adalah modul komunikasi jarak jauh atau wireless yang bisa digunakan untuk microcontroller Arduino untuk mendukung project-project IoT teman-teman ya. Ini berjalan di gelombang RF 2,4 GHz. Ini biasanya digunakan untuk mouse ya. Sekarang kan mouse wireless dulu pakai Bluetooth, sekarang frekuensinya menggunakan 2,4 GHz. Kemudian ini menggunakan SPI ya, serial peripheral interface untuk berkomunikasinya. Nah, tapi ini menggunakan tegangan di 3,3 volt DC. Jadi di sini kan ada 3,3 volt. Tapi untuk lebih stabilnya kita harus memasang satu kapasitor atau elko, dan kita harus nyolder di volt DC-nya supaya si tegangannya lebih stabil, karena dia membutuhkan tegangan yang stabil masuk ke sininya. Nah, tapi kalau teman-teman tidak bisa nyolder, ya ini ada lagi tambahan komponennya. Ini cuma 7 ribuan nih, 8 ribuan. Ya sudah ada komponen regulator 3,3 volt, kemudian udah pasang kapasitor dan lainnya. Jadi teman-teman tinggal colok saja seperti ini. Nah, ini sudah, jadi kita tinggal pasang sini jumper. Kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama tadi murah, kemudian sudah bekerja di 2,4 GHz. Yang jelas kan frekuensi yang standar yang free di Indonesia itu 2,4 GHz ya, wifi. Kelebihan lainnya dia irit karena dia memiliki ultra low power ya atau ULP. Jadi solusi yang sangat baik untuk komunikasi yang kita biasanya misalkan menyimpan alat yang jauh menggunakan baterai. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya mouse yang wireless 2,4 GHz, biasanya kan mouse itu bisa tahan lama ya. Ada yang kuat 6 bulan, ada yang kuat 1 tahun, bahkan mouse-mouse yang mahal itu bisa sampai tahunan. Satu baterai yang AA saja atau yang triple A itu ya, jadi dia ultra low power, dia cuman memakan 12,3 mAh kalau dari datasheetnya ya. Sangat irit sekali. Dan ini solusi yang baik nih untuk komunikasi wirelessnya kalau menggunakan baterai teman-teman ya. Ini untuk outputnya lumayan ya untuk ranknya kalau misalkan ada sih yang sudah membuktikan dia bisa sampai 1 km dengan kondisi yang loss ya, tanpa ada halangan, tanpa ada di ruang terbuka, tanpa ada halangan tuh dia bisa sampai 1,2 km kalau saya lihat di review YouTube. Tapi kalau saya tes sih dulu sebelum, kalau di dalam ruangan paling cuma 20 meter, atau kalau terhalang ya, kalau terhalang dinding itu paling cuman 10 meter sampai 20 meter. Kemudian apalagi ya, nah ini modul tambahannya teman-teman harus menggunakan ini. Nggak harus sih, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan langsung 3 volt dari sini kan Arduino ada juga tuh, ada tegangan 3,3 volt. Tapi kalau misalkan pakai ini berarti teman-teman harus, tadi saya bilang harus menambahkan kapasitor atau elko supaya tegangannya stabil.
karena dia bekerja di 3,3 volt. Nah, solusinya yang tadi menggunakan regulator ini. Ini regulator 3,3 volt. Jadi kalaupun nanti misalkan teman-teman mau menggunakan yang 5 volt, ini colok langsung ke 5 volt aja, otomatis dia. Si regulatornya mau ke 3,3 volt bisa, mau pakai 5 volt bisa, yang penting nanti yang masuk ke modul ini ya tetap aja cuma 3,3 volt. Itu fungsi dari si modul ini supaya nggak ribet ya. Oke, sekarang kita langsung coba saja bagaimana kita mengkomunikasikan dua microcontroller ini, Arduino Uno dan Arduino Nano, supaya bisa saling berkomunikasi, saling berkirim data dan menerima data menggunakan modul wireless ini. Yuk langsung kita rakit. Ini caranya seperti ini. Tinggal menyalakan soket seperti ini, simpel ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Kita membutuhkan kabel jumper. Ini ada kelihatan nih teman-teman. Jadi nanti pinnya itu ada CE, kemudian ada CSN, kemudian ada SCK, M0, M1, dan ada yang nggak kita koneksikan nih. Yang paling ujung ini nggak. Yang paling ujung ini nggak kita koneksikan. Oke, sekarang kita langsung colok saja jumpernya. Nah, ini kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini kabel untuk VCC-nya atau tegangan ya, tegangan input tegangan 5 volt ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang ke Arduino-nya. Ini jangan sampai tertukar antara volt VCC dengan ground ya. VCC ground. Ini saya biasakan kalau yang VCC itu kabelnya merah supaya nggak ketukar. Oke, ini yang VCC kita sambungkan ke yang merah ya. Sambungkan ke 5 volt. Kemudian ground. Kemudian yang pertama adalah CE ya. CE kita simpan di pin 7. Kemudian yang kedua adalah CSN. CSN kita simpan di pin 8. CE itu apa? Itu chip enable ya. Chip enable-nya di pin 7. Kemudian ada chip selektornya CSN di pin 8. Kemudian SCK itu pin berapa? Warna hijau di pin 13. Oke. Kemudian M0-nya warna ungu di pin 11 dan M1-nya di pin 12. Oke, ini sudah berhasil kita pasangkan. Nah, jadi skenario-nya adalah si Arduino Uno ini adalah untuk transmitter ya, dia yang akan mengirim data ke Arduino Nano. Nah, si Arduino Nano ini adalah receivernya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa si Arduino Nano ini sudah menerima pesan atau data dari si Arduino Uno? Jadi saya menggunakan LED ya. Ini lampu LED saya pasangkan di pin berapa ya? Saya pasang di pin 2 aja deh. Kemudian ground ya, pin 2 dan ground. Ini lampunya. Nah, jadi nanti ketika di sini dia mengirim pesan dan pesannya diterima sama si Arduino yang satunya lagi, dia akan berkedip atau blinking. Karena apa? Nanti kita akan gunakan power bank dan kita akan coba range-nya berapa meter. Jadi supaya ada cirinya, karena kita nggak bisa melihat serial monitor ya, kita gunakan ini lampu saja sebagai indikatornya bahwa ini connect atau enggak. Oke, sekarang kita langsung pasang, colok ke USB. Oke, sekarang kita lanjut ke coding. Nah, coding ini saya punya dua coding. Yang pertama adalah untuk transmitter, yang kedua untuk receiver. Jadi transmitter ini untuk Arduino Uno. Oh ya, jangan lupa teman-teman, yang pertama harus Anda lakukan adalah untuk menginstal dulu library-nya. Nah, library-nya teman-teman cukup dengan mengetikkan RF24 saja ya. Nah, teman-teman ketikkan RF24,
kita cari. Nah, saya menggunakan yang ini, RF24 TM-RH20 dari TM-RH20 ya. Ini sudah terinstall ya. Kita lanjut. Kalau sudah menginstal, teman-teman tinggal masukkan coding ini. Nanti akan saya sertakan di deskripsi ya codingannya. Nah, yang pertama ini seperti biasa ini mengincludekan SPI ini untuk interface-nya, kemudian ini library-nya. Nah, berikutnya adalah ini si RF24 ini adalah radionya yang tadi ya, CSE sama CSN. Ini chip enable dan chip selector. Kemudian ini address-nya tuh ini harus sama dengan pengirim atau transmitter dengan receiver tuh harus sama address-nya supaya nanti bisa saling berkomunikasi. Ini penting sekali. Kemudian di point setup seperti biasa ini untuk memulai library ini, kemudian open writing. Ini open writing ini kita akan write berarti kita akan mengirim address ini ke address ini ya. Kemudian ini ada set level, PA level ini untuk powernya ya. Powernya kita buat maksimal untuk range-nya yang luas, tapi kalau misalkan cuma beberapa meter buat min aja supaya lebih konsumsi dayanya lebih rendah ya, lebih awet baterai kalau untuk yang jaraknya pendek. Kemudian ini stop listening. Di point loop-nya kita akan mengirim karakter text ya. Nah, teks ini akan kita kirim ke receiver. Di sini radio write, kemudian text, size of text, kemudian saya mengirimnya delay per 1000 milisecond. Cukup simpel ya. Di sisi receivernya, dari sisi receiver sama seperti biasa kita includekan dulu library-nya, kemudian sama kita menggunakan chip enable dan chip selektornya di pin 7 dan pin 8. Ini sama ya, pin 7, pin 8. Kemudian kita kan tadi menambahkan LED nih. Nah, LED pinnya saya di pin 2 tadi ya, nyoloknya. Kemudian address-nya sama seperti yang ini address-nya. Kemudian serial begin ini untuk memulai. Kita menggunakan di 9600 ya. Kemudian ini LED pin ini kita set sebagai output. Seperti biasa kita mulai. Kemudian yang tadi kan ini writing ya, dia akan menulis teks ini. Tapi kalau di sini kita open reading, berarti ini siap menerima atau listening ya. Nah, ini kan di sini kan ada sama. Ini sama nih. RF-nya, powernya kita set menjadi maksimal. Kemudian start listening. Kemudian di void loop-nya kita menggunakan statement if ya. Jadi jika radionya tersedia, maka ini karakter ya. Karakternya kosong dulu, nanti jika tersedia tuh kita akan membaca teks yang tadi dikirim. Kita baca teksnya. Nah, ini string transdata ini kita membuat variabel supaya string teksnya kita buat menjadi variabel transdata, masuk ke transdata ya. Nah, di transdata ini jika transdata sama dengan tes, ini kan tes ya, ini sama dengan ini, maka nyalakan lampu. Jadi set LED pin menjadi high. Kemudian serial print juga. Jadi kita akan tampilkan teksnya ke dalam serial ini untuk mengetes di monitor kita ya. Kemudian saya delay per 500 milisecond. Kemudian LED pinnya di set low. Jadi low high. Jadi per 500 milisecond dia akan hidup dan mati. Oke, sekarang kita langsung upload saja. Ini pastikan sudah benar ya konfigurasi ini ya. Ini sudah Arduino Uno, kemudian kita upload. Oke, selesai. Kemudian receive juga. Di sini Arduino Nano-nya saya set di COM5. Kemudian kita tes upload. Oke, selesai. Sekarang kita coba di serial monitor. Nah, serial monitor udah keluar ya. Ini teks yang dikirimkan dari transmitter adalah teksnya adalah tes. Nah, ini keluar nih. Oke, sekarang kita coba menggunakan power bank ya. Nah, dia sudah berhasil. Jadi ini dia sudah berkomunikasi menggunakan NRF24 ini.
Dia sudah berkomunikasi, berarti ini sudah berjalan ya, sudah oke. Ini LED-nya nih longgar. Sekarang kita cabut ini, dia mati karena tidak ada trigger dari tidak ada data yang dikirim dari si Arduino yang transmitternya ya. Sekarang kita colok lagi, dia langsung nyala lagi karena dia sudah menerima sinyal lagi. Ini pastikan kabel ininya bagus ya, kabel jumpernya, karena ini kadang suka longgar gini. Nanti kalau misalkan teman-teman tidak berhasil, silahkan perhatikan konfigurasi ininya ya, konfigurasi pinnya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Nanti berikutnya kita lanjut ke video yang kedua, membuat remote atau button untuk memerintahkan Arduino yang kedua ya, atau receiver untuk melakukan sesuatu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.